Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Di sini kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nandu Andriansyah dan teman saya M. Raffi Mubarak dan Aditya Salsabila Akbar. Kami merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC kepada teman-teman sekalian. Mari kita belajar bersama. Definisi analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan merupakan indeks yang diterapkan dengan adanya angka-angka akuntansi yang saling berhubungan, kemudian diperoleh berdasarkan pembagian angka yang satu dengan yang lainnya. Nah, analisis rasio keuangan ini digunakan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Lalu jenis-jenis rasio keuangan, yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas atau leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang. Nah, rasio likuiditas ini digunakan juga untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Nah, contoh dari rasio likuiditas ini yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga yaitu net working capital. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang rasio solvabilitas atau leverage. Apa itu rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas atau leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, rasio ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar resiko keuangan perusahaan. Nah, contoh dari rasio solvabilitas ini yang pertama ada debt ratio, yang kedua the debt equity ratio, dan yang ketiga yaitu the debt to total capitalization. Selanjutnya, yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, sediaan penagihan hutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Contoh rasio aktivitas. Yang pertama inventory turnover, yang kedua total assets turnover, dan yang ketiga venture out of inventory. Selanjutnya yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur aktivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Contoh rasio profitabilitas adalah ROA dan ROE. Selanjutnya yang kelima adalah kegunaan rasio keuangan. Kegunaan yang pertama, perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan
atau tempat keuangan perusahaan dan satu periode ke periode yang lainnya. Yang ketiga, mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan. Yang keempat, adanya kemungkinan manajer keuangan melakukan prediksi reaksi dari para calon investor serta kreditor di saat melakukan pencairan dana menambah dana tersebut. Yang keempat, mampu mewujudkan pembuatan keputusan, adanya pertimbangan serta melakukan prediksi berdasarkan tren pasar dengan mencapai perusahaan serta prospek yang akan terjadi nanti di masa datang. Dan yang keenam, standarisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya. Selanjutnya, yang kelima, definisi kinerja keuangan dan kinerja keuangan berbasis RGEC. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK dan GAAP dan lainnya. Penilaian kinerja keuangan bank diukur dengan metode RGEC. RGEC merupakan tolak ukur objek pemeriksa bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Baik, selanjutnya dari keterangan yang sudah dijelaskan oleh Raffi Mubarak tentang definisi kinerja keuangan, selanjutnya ini akan saya terangkan sedikit tentang apa aja sih yang menjadi definisi kinerja keuangan. Yang pertama itu ada risk profile atau profil risiko, yang mana penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dan yang kedua itu good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Yang mana good corporate governance itu suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Nah, yang ketiga itu earning. Penilaian earning terdiri atas pengevaluasian kinerja earning, sumber-sumber earning, kesinambungan earning, dan manajemen earning. Rasio yang digunakan dalam mengukur earning tersebut itu ROA atau return on asset. Yang terakhir itu capital, yaitu permodalan, yang mana penilaian atas faktor pemodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan dalam melakukan perhitungan pemodalan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan kita yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.